Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Semoga kesehatan bersama kita semua di mana saja kita berada. Alhamdulillah di pagi hari ini, dari sekalian kita kembali melanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ya di pertemuan yang kedua. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pembinaan dukun. Pertemuan saudari semua dengan saya di mata kuliah ini sebenarnya tidak lama ya, mungkin kurang lebih 4 kali pertemuan ya. Karena kami di mata kuliah ini kan ada 4 dosen. Jadi masing-masing dosen setidaknya 4 kali pertemuan ya, 4 kali 4, 16. Ya. Dari itu bisa juga Anda menjalin komunikasi yang banyak dengan dosen yang lain ya, sehingga kemudian mereka juga bisa masuk. Dari sekalian, materi ini penting ya bagi seorang bidan ya, khususnya ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, karena dukun ini ibaratnya sebagai apa ya, mitra kita di lapangan. Dan di satu sisi ya keberadaan dukun jika tidak dikelola dengan baik maka akan kemudian menjadi masalah ya. Akan menjadi lawan bagi seorang bidan jika itu posisi dukun ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Tetapi tentu bukan itu yang diharapkan. Nah, sudut pandang kebidanan namanya kemitraan bidan dan dukun. Ini penting untuk tetap dilakukan. Tentunya ada tugas bisa diberikan kepada dukun dan ada yang tugas-tugas yang memang tidak bisa diberikan kepada dukun. Dari itu mungkin di materinya akan dijelaskan mengenai. Baik, adik-adik sekalian, saya ingin melangkah di slide yang kedua. Bahwa yang maksud dengan pembinaan dukun di sini adalah bimbingan teknis ya, yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, pembinaan yang dimaksud adalah bukan pembinaan yang sifatnya sporadik. Ya, sewaktu-waktu saja, ya, setelah itu berhenti. Kan tapi bimbingan teknis yang diharapkan terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, tujuan yang ingin dicapai adalah ketika kemudian semua masyarakat kita ya, ditolong oleh ketika dia bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Ya. Termasuk dukun, ya. Kalaupun misalnya ada dukun yang telah memahami bagaimana proses ini yang bagus dan didampingi oleh bidan, ya. Maka dari itu tentu ini butuh proses ya yang terus-menerus dalam yang kita lakukan, karena ini bukan persoalan yang gampang karena banyak berhubungan dengan kebiasaan dan budaya kita di masyarakat. Kemudian pembinaan ini menjangkau dua aspek sekalian ya. Yang pertama yaitu tentang pembinaan keterampilan dukun bayi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembinaan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh dukun bayi. Yaitu pembinaan berkaitan dengan keterampilannya, bagaimana dukun bayi itu ya, mendampingi persalinan. Kemudian kedua pembinaan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh dukun bayi. Ya. Membina ya, terhadap kegiatan yang telah dilakukan selama ini bisa dievaluasi sehingga kemudian bisa diperbaiki atau bahkan dikembangkan. Kemudian di slide selanjutnya, apa tujuan ya? Apa tujuan pembinaan dukun bayi ini? Di antaranya adalah pokok dari pelatihan dukun adalah untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh dukun. Dia yang tadi yang saya maksud. Ya. Menilai proses yang telah berjalan. Dari kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung tersebut, dia bisa dievaluasi apa-apa yang kurang. Memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh dukun. Dari segi pengalaman, dukun sebenarnya berpengalaman. Tapi justru dari pengalaman itu mungkin kita mengevaluasi ada kelemahan-kelemahan, maka kelemahan ini yang kemudian kita perbaiki. Misalnya seperti memberikan saran tentang kehamilan, ya. Kemudian melakukan persalinan bersih dan aman. Ini juga terkadang menjadi masalah. Ya, apakah
telah diterapkan persalinan yang standar, ya, serta mengatasi masalah yang mungkin muncul pada saat persalinan. Ya. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa ya, setiap urusan yang diberikan kepada bukan ahlinya maka timbul kehancuran. Ya, seperti ini, jika ada seorang dukun yang kemudian memberikan bantuan persalinan tapi tidak ditopang oleh ilmu yang bagus, maka tentu ia tidak bisa mengatasi persalinan. Ilmu ini tidak cukup hanya dengan pengalaman saja, walaupun memang ilmu dan pengalaman bisa saling menunjang. Ya. Dalam artian teori-teori kebidanan yang mumpuni atau terupdate itu juga perlu disampaikan, ya, untuk menambah pemahaman kita khususnya dalam persalinan ini. Tentu dengan juga ditopang oleh pengalaman yang memadai. Sehingga dampak yang dihasilkan dari tujuan pemilihan dukun bayi ini adalah angka kematian ibu dan bayi yang kurang. Intinya itu. Penurunan AKI dan AKB. Penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dapat dicegah sedikit mungkin. Kemudian, bagaimana langkah pembinaan dukun bayi ini, ada sekalian? Ya, langkah pertama namanya fase pendaftaran dukun. Ada fase pendaftaran dukun. Ya. Jadi pada fase ini ada sekalian apa yang dilakukan, semua dukun yang berpatut didaftar dan diberikan tanda terdaftar. Jadi nanti semua dukun yang melakukan bantuan persalinan itu tidak ada lagi yang kemudian legal, tapi dia didaftar, diregistrasi, sehingga kemudian bidannya bisa memantau. Ya. Jadi kalau ada praktek-praktek perdukunan yang tidak terdaftar itu legal dan tidak diakui. Kemudian dilakukan asesmen, ya, atau penilaian mengenai pengetahuan dan keterampilan dan sikap mereka dalam melakukan penanganan karya persalinan. Tentu mengenai pengetahuan ini kan bisa kemudian bertanya, kan, mengenai keterampilan dan sikap mereka, ini tentu bisa kita pantau saat mereka mendampingi persalinan. Kita memantau langsung, ya, bersama-sama dengan dukun, melihat bagaimana kondisi mereka ketika menangani persalinan. Sehingga kemudian kita bisa mengukur keterampilannya, bisa mengukur sikapnya. Ya. Adapun pengetahuan kan bisa diukur ketika berkomunikasi langsung. Kemudian fase yang kedua, fase pelatihan. Setelah didaftar, maka daftar-daftar dukun inilah yang kemudian diagendakan kepada fase yang kedua, yaitu pelatihan. Ya. Pelatihan dilakukan sesuai dengan hasil asesmen yang tadi, kemudian diberikan sertifikat. Ya, ini perlu juga, ya, supaya terstandar. Pelatihan ini nanti menghasilkan sertifikat. Ya. Ada sertifikat yang dikeluarkan bahwa dukun tersebut adalah dukun yang terlatih. Yang tidak ada sertifikatnya tidak bisa mendampingi persalinan. Kemudian diberikan penataan kembali tugas dan kewenangan bidan dalam bidang keselingkuhan. Perlu disampaikan kembali bahwa sebenarnya tugas dan kewenangan bidan dalam persalinan seperti apa. Sehingga kemudian nanti tidak tumpang tindih di antara kewenangan bidan dan kewenangan dukun. Ya. Jangan sampai kemudian dukun terlalu jauh masuk sehingga mengambil kewenangan dan tugas bidan. Ini yang tidak diharapkan sebenarnya. Atau sebaliknya, justru bidan yang terlalu jauh masuk pada kewenangan dan tugasnya dukun. Kemudian yang tidak mendapatkan sertifikat tidak diperkenankan praktik. Ini tadi, ini sebagai izin, ya, sebagai surat izin, ya, bukti bahwa dia diperkenankan itu dengan dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian fase yang ketiga itu pelatihan oleh tenaga terlatih. Nah, ini sudah dimasukkan dalam pelatihan oleh tenaga terlatih. Ya. Pelatihan ini, ya, persalinan hanya boleh dilakukan oleh tenaga terlatih. Ya. Artinya setelah pelatihan fase yang kedua tadi, itu bisa dilanjutkan dilatih lagi oleh tenaga yang terlatih. Ya, karena untuk persalinan sendiri ini kan hanya bisa dilakukan oleh tenaga terlatih. Adapun pendampingan mungkin cukup sampai di fase yang kedua. Tetapi untuk tenaga terlatih ini, ya, persalinan hanya untuk persalinan tentu harus dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Nah, maka dari itu pada fase yang disarankan pendidikan bidan. Ya, pendidikan bidan diprioritaskan pada anak dan keluarga dukun. Di sini ada penekanan ada sekalian, ya. Pendidikan diprioritaskan pada anak dan keluarga dukun, yaitu karena supaya kemudian kita bisa memutus mata rantai pemahaman dukun. Ya. Kalau anaknya dukun sudah jadi bidan, maka, ya,
semua praktek-praktek perdukungan otomatis akan terputus karena generasinya juga sudah memahami bagaimana konsep menolong persalinan yang bagus. Ini salah strategi yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana upaya pembinaan dukun Bapak dan sekalian? Ya, ada beberapa upaya di sini yang terkait dengan pembinaan dukun dan baik. Di antaranya adalah melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat setempat. Ini penting. Karena lagi-lagi dukun ini berkaitan dengan kebiasaan dan budaya, maka tentu peran tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh agama yang di situ, sangat dibutuhkan. Ya. Agar kemudian kita bisa melakukan pendekatan, komunikasi dengan dukun setempat. Karena jika kita masuk sendiri, apalagi jika kita bidan baru yang punya baru bertugas di sebuah tempat, maka sangat sulit kemudian untuk kita melakukannya. Butuh pendekatan-pendekatan yang lebih. Kemudian melakukan pendekatan dengan para dukun sendiri. Ya. Tentu sebelum melakukan pendekatan para dukun ini harus dekati dulu tokoh masyarakat yang dekat dengan dukun. Ya. Kemudian memberikan pengertian kepada para dukun tentang pentingnya persalinan yang bersifat aman. Ya. Memberikan pemahaman, ya, karena untuk mengubah perilaku itu sekalian sulit untuk langsung mengubah perilakunya. Seperti kita katakan bahwa harus dimulai dari pengetahuan. Pengetahuan dulu, baru sikap, kemudian baru tindakan. Jadi harus kita sampaikan lewat pemahaman. Kemudian memberikan pengetahuan kepada dukun tentang komplikasi-komplikasi kehamilan dan baik persalinan. Ini ilmunya bidan, ya, tetapi perlu ditransfer kepada dukun tentang bagaimana komplikasi-komplikasi kehamilan tersebut. Ya, dan bahayanya bagi dalam proses persalinan. Kemudian membina kemitraan dengan dukun dengan atas saling menguntungkan. Ini yang perlu. Ya, ada simbiosis mutualisme. Yang sampai kemudian kehadiran seorang bidan di sebuah desa, apalagi bidannya baru, itu kemudian ya, seakan-akan menjadi lawan dukun. Dukun kemudian terputus mata pencariannya, ya, tidak lagi mendapatkan hasil. Padahal dengan menolong persalinan mungkin dia mendapatkan nafkah di situ, sehingga dia bisa ya, menghidupi keluarga. Makanya perlu upaya saling menguntungkan. Dukunnya tetap dikasih peran, ya, sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian bidan menjalin komunikasi yang bagus dengan dukun. Dan sebenarnya dukun dia menghargai hak dan kewenangan bidan, ya, sampai kemudian dia terlalu jauh masuk pada hak dan kewenangan bidan tersebut. Ini saya pikir perlu jalinan komunikasi yang baik dan pendekatan yang intensif. Kemudian menganjurkan dan mengajak dukun merujuk kasus-kasus risiko tinggi kehamilan kepada tenaga kesehatan. Ini perlu sampaikan seperti apa sih kasus-kasus risiko tinggi itu dan bagaimana dampaknya kehamilan. Karena jangan sampai kemudian sudah kasus-kasus risiko tinggi kan tapi dukunnya ngotot untuk tidak merujuk. Padahal ini suatu hal yang fatal yang bisa menyebabkan kematian ibu dan anak. Ya. Maka perlu disampaikan memang bahwa ada kasus-kasus yang risiko tinggi, ya, risiko-risiko tinggi tertentu yang memang harus dirujuk. Ya. Ya. Ke tenaga kesehatan. Kemudian, ya. Mungkin itu untuk sesi pertama ini dari sekarang sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.